Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman mahasiswa semuanya. Di kesempatan kali ini kita akan belajar tentang istilah dasar dalam pembelajaran ilmu hadis. Yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini adalah sunnah, hadis, khobar, asar, Al-Quran, dan hadis qudsi. Untuk pertama kita awali dari sunnah. Sunnah ada beberapa perspektif ya dari beberapa ulama ahli. Di antaranya yang pertama menurut ulama ahli hadis, yaitu sunnah berarti peninggalan Nabi Muhammad baik berupa perkataan, perbuatan, keputusan maupun sifat. Menurut ulama usul fikih mengartikannya sebagai sesuatu yang berasal dari Nabi Muhammad baik berupa perkataan, perbuatan maupun keputusan yang dijadikan dalil suatu hukum syar'i. Jadi, para ulama usul fikih tidak menganggap sifat Nabi itu sunnah dan mensyaratkan sunnah ialah sesuatu yang bisa dijadikan dalil hukum syar'i bukan yang lain. Untuk menurut ulama fikih, sunnah berarti yang apabila dikerjakan mendapat pahala dan apabila ditinggalkan tidak berdosa. Atau dalam artian lain, sebuah perintah namun tidak absolut atau tidak harus dikerjakan, seperti itu. Inilah pemahaman sunnah atau pengertian sunnah yang biasa kita pahami di Indonesia. Bisa dipahami ya teman-teman semuanya mengenai pembahasan tentang perspektif sunnah. Selanjutnya kita membahas tentang hadis, khobar, dan asar. Mari kita simak penjelasannya. Selanjutnya kita akan membahas tentang hadis, khobar, dan asar. Baik teman-teman semuanya, hadis berasal dari kata hadasa yahdusu hudusa wa hadasan. Dari akar di atas, hadis memiliki beberapa makna, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, al-jidah atau baru, dalam arti yaitu sesuatu yang ada setelah tidak ada atau sesuatu yang wujud setelah tidak ada, lawan dari kata al-qadim. Yang kedua, at-thari, lunak, lembut dan baru. Ibnu Faris mengatakan bahwa hadis dari kata ini karena berita atau kalam secara silih berganti bagaikan perkembangan usia yang silih berganti dari masa ke masa. Seperti itu teman-teman. Yang ketiga, al-khobar, yang memiliki arti berita, pembicaraan, dan al-qaul atau perkataan. Hadis di sini diartikan sama dengan al-khobar dan an-naba. Dalam Al-Quran banyak sekali kata hadis disebutkan, lebih kurang mencapai 27 tempat termasuk dalam buku jamak seperti surat An-Nisa ayat 78. Ketiga makna etimologis di atas lebih tepat dalam konteks istilah ulumul hadis, karena banyak yang dimaksud hadis di sini adalah berita yang datang dari Nabi, seperti itu. Dari segi terminologi, banyak para ahli hadis memberikan definisi yang berbeda redaksi, tetapi maknanya sama. Di antaranya Mahmud Abduhan mendefinisikan hadis itu sesuatu yang datang dari Nabi, baik berupa perkataan, perbuatan, atau persetujuan. Dalam beberapa buku para ahli ulama berbeda dalam mengungkapkan datangnya hadis tersebut. Di antaranya seperti makna di atas, yaitu sesuatu yang datang. Namun ada juga yang menggunakan beberapa redaksi seperti ila daifima, ila isnadima, ila nasabima, atau an rawima, yang semua dari kata tersebut berarti sesuatu yang disandarkan kepada. Keempat redaksi di atas sama maknanya kan, yaitu sesuatu yang datang atau sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad kepada Nabi Muhammad atau disandarkan kepada Nabi Muhammad. Berdasarkan definisi di atas dapat dikatakan bahwa hadis merupakan sumber berita yang datang dari Nabi dalam segala bentuk, baik berupa perkataan, perbuatan maupun sikap persetujuan. Definisi tadi memberikan kesimpulan bahwa hadis mempunyai 3 komponen, yaitu sebagai berikut. Hadis perkataan yang disebut dengan hadis qauli, misalnya sabda beliau, yang artinya jika 2 orang muslim bertemu dengan pedangnya, maka pembunuh dan yang terbunuh di dalam neraka. Itu hadis riwayat Al-Bukhari. Yang kedua, hadis perbuatan disebut dengan hadis fi'li, misalnya sholatnya beliau, haji atau perang, dan lain-lain. Yang ketiga, hadis persetujuan disebut hadis takrir, yaitu perbuatan atau perkataan di antara sahabat yang disetujui Nabi.
Pengertian hadis. Kata hadis berasal dari akar kata hadasa yahdusu hudusa wa hadasa. Hadis dari akar di atas memiliki beberapa makna, antara lain sebagai berikut. 1. Al-jiddah atau baru, dalam arti yaitu sesuatu yang ada setelah tidak ada atau sesuatu yang wujud setelah tidak ada. Lawan dari kata al-qadim atau terdahulu. Untuk menurut ulama fikih, sunnah berarti yang apabila dikerjakan mendapat pahala dan apabila ditinggalkan tidak berdosa, atau dalam artian lain sebuah perintah namun tidak absolut atau tidak harus dikerjakan, seperti itu. Selanjutnya at-thariq, sunnah atau pengertian sunnah yang biasa kita pahami di Indonesia. Yang ketiga, Faris mengatakan bahwa hadis dari kata ini karena berita atau kalam secara silih berganti diartikan sama dengan al-khabar yang di sini berganti dari masa. Dalam Al-Quran banyak sekali kata hadis disebutkan, lebih kurang mencapai 27 tempat termasuk dalam bentuk jamak, seperti surah An-Nisa ayat 78. Ketiga makna etimologis di atas lebih tepat dalam konteks istilah ulumul hadis, karena yang dimaksud hadis di sini adalah berita yang datang dari Nabi. Dari segi terminologi, banyak para ahli hadis memberikan definisi yang berbeda redaksi, tetapi maknanya sama. Di antaranya Mahmud At-Tahan mendefinisikan sesuatu yang datang dari Nabi dalam baik berupa perkataan atau perbuatan dan atau persetujuan tersebut. Di antaranya seperti makna di atas, yaitu sesuatu yang datang. Namun ada juga yang menggunakan beberapa redaksi seperti ila dhaifima, ila isnadima, ila nasabima, an rawima, yang keseluruhan artinya adalah sesuatu yang disandarkan kepada. Berdasarkan definisi di atas, dapat dikatakan bahwa hadis merupakan sumber berita yang datang dari Nabi dalam segala bentuk, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun sikap persetujuan. Definisi di atas memberikan kesimpulan bahwa hadis mempunyai 3 komponen, yaitu sebagai berikut. 1. Hadis perkataan yang disebut sebagai hadis qauli. Misalnya sabda beliau, yaitu yang berarti jika 2 orang muslim bertemu dengan pedangnya, maka pembunuh dan yang terbunuh di dalam neraka. Yang kedua, hadis perbuatan disebut hadis fi'li. Misalnya sholatnya beliau, haji, perang, dan lain-lain. Ketiga, hadis persetujuan disebut hadis takrir, yaitu perbuatan atau perkataan di antara para sahabat yang disetujui Nabi. Pengertian khobar. Al-khobar menurut istilah arti bahasa adalah berita. Dalam artian lain lawan kalimat perintah. Dari segi istilah, khobar identik dengan hadis, yaitu segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, baik berupa marfu, mauquf, dan maqtu, baik berupa perbuatan, perkataan, persetujuan, dan sifat. Sedangkan menurut istilah ada beberapa pendapat, yaitu al-khobar ialah segala sesuatu yang datang selain Nabi Muhammad. Sedangkan al-hadis yaitu sesuatu yang datang dari Nabi Muhammad. Oleh sebab itu, orang yang belajar dan mengajar ilmu hadis disebut muhaddis, sedangkan orang yang sibuk dengan sejarah disebut tarikh. Al-hadis lebih spesifik atau khusus daripada al-khobar. Sebab itu, setiap hadis adalah khobar dan tidak sebaliknya. Mayoritas ulama melihat hadis lebih khusus yang datang dari Nabi Muhammad, sedangkan khobar sesuatu yang datang dari yang lain, termasuk berita umat dahulu, para nabi, dan lain-lain. Misalnya, Nabi Isa berkata, atau Nabi Ibrahim berkata, atau dan lain-lain. Termasuk khobar bukan hadis. Khobar lebih umum daripada hadis dan dapat dikatakan bahwa setiap hadis khobar, tapi setiap khobar belum tentu hadis. Selanjutnya pengertian asar. Teman-teman semuanya sudah tahu belum pengertian asar itu apa? Baik, asar menurut bahasa berarti bekas sesuatu atau sisa dan sebagainya.
Menurut kebanyakan ulama, asar mempunyai pengertian yang sama dengan khobar dan hadis. Namun, menurut sebagian ulama lainnya, asar cakupannya lebih umum dibandingkan dengan khobar. Menurut istilah ada beberapa pendapat sebagai berikut. Asar adalah sesuatu yang datang dari sahabat. Artinya asar digunakan menyebut hadis mauquf. Hal ini mungkin karena asar ialah bekas sesuatu dan khobar adalah sesuatu yang diberitakan. Mengingat ucapan sahabat merupakan bekas dari ucapan Nabi Muhammad, maka pantaslah ucapan sahabat disebut asar dan ucapan Nabi Muhammad disebut khobar. Dengan penjelasan tersebut, jelaslah bahwa al-hadis, as-sunnah, al-khobar, dan al-asar merupakan kata-kata yang bermakna sama atau sinonim, yaitu segala sesuatu berupa ucapan, perbuatan, takrir atau ketetapan, atau sifat yang dinisbatkan kepada Nabi Muhammad, sahabat, atau tabi'in. Petunjuk atau tanda atau korinah riwayat dari Rasul, sahabat, dan tabi'in ialah yang menyatakan dan menentukan pengertian istilah-istilah tersebut. Bahasan selanjutnya yaitu tentang perbedaan sunnah, hadis, khobar, dan asar. Ulama juga membedakan antara hadis, sunnah, khobar, dan asar sebagai berikut. Yang pertama, perbedaan hadis dan sunnah. Hadis terdapat pada perkataan, perbuatan, takrir yang bersumber pada Nabi Muhammad SAW. Sedangkan sunnah, segala yang bersumber dari Nabi SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir, tabiat, budi pekerti, atau perjalanan hidupnya, baik sebelum diangkat menjadi Rasul maupun sesudahnya. Perbedaan hadis dan khobar. Sebagian ulama hadis berpendapat bahwa khobar ialah sebagai sesuatu yang berasal atau disandarkan kepada selain Nabi SAW. Sedangkan hadis yaitu sebagai sesuatu yang berasal atau disandarkan kepada Nabi SAW. Selanjutnya, perbedaan hadis dan asar. Jumhur ulama berpendapat bahwa asar sama artinya dengan khobar dan hadis. Ada juga ulama yang berpendapat bahwa asar sama dengan khobar, yaitu sesuatu yang disandarkan pada Nabi SAW, sahabat, dan tabi'in. Baik teman-teman semuanya, bisa dipahami ya tentang sunnah, hadis, khobar, dan asar. Selanjutnya kita akan membahas tentang Al-Quran, hadis qudsi, dan hadis nabawi. Yang pertama, Al-Quran. Pengertian Al-Quran menurut bahasa adalah bacaan atau sesuatu yang dibaca secara berulang. Sedangkan menurut terminologi, Al-Quran artinya firman Allah yang diturunkan hanya kepada Nabi Muhammad sebagai mukjizat untuk kemudian disampaikan dengan jalan mutawatir dengan perantara malaikat Jibril. Yang kedua, sebagai sumber pokok dari ajaran agama Islam. Hal ini telah diyakini dan juga diakui kebenarannya oleh hukum Islam. Ajaran dalam Al-Quran juga meliputi persoalan tentang kemanusiaan secara umum seperti halnya mengenai ibadah, hukum, ekonomi, polek sosbud, serta ilmu pengetahuan dan juga seni. Peringatan dan pelajaran bagi manusia. Itu fungsi Al-Quran yang ketiga. Dalam Al-Quran banyak diterangkan mengenai kisah para nabi dan umat terdahulu, baik itu umat yang melaksanakan perintah Allah maupun umat yang menentang dan bahkan mengingkari ajaran Allah. Kisah tersebut diharapkan dapat menjadi pembelajaran bagi kita, sehingga kita dapat mengambil hikmah dari berbagai kisah yang tercantum dalam Al-Quran tersebut. Yang keempat, fungsi Al-Quran sebagai mukjizat Nabi Muhammad SAW. Turunnya Al-Quran merupakan mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Selain mukjizat lainnya, Al-Quran merupakan wahyu Allah yang fungsinya sebagai pedoman hidup setiap umat muslim dan sebagai korektor serta penyempurna dari kitab-kitab Allah yang telah diturunkan sebelumnya. Bahkan, Al-Quran juga mempunyai nilai abadi karena selamanya tidak dapat diubah. Selain itu, ada banyak sekali ayat-ayat dalam Al-Quran yang mengandung ilmu pengetahuan dan memberikan keyakinan bahwa Al-Quran benar-benar merupakan firman Allah. Tidak mungkin Al-Quran adalah ciptaan manusia, apalagi ciptaan Nabi Muhammad SAW sendiri. Nama-nama Al-Quran. Tahukah teman-teman semuanya bahwa Al-Quran itu mempunyai sebutan lain? Di antaranya yaitu pertama, ya Al-Quran, yang kedua Al-Kitab, yang ketiga Al-Furqan, yang keempat Az-Zikr, yang kelima At-Tanzil. Kita kupas satu-satu ya. Yang pertama Al-Quran.
merupakan nama yang paling populer dan juga paling sering digunakan dalam kitab terakhir yang diturunkan oleh Allah kepada Muhammad. Al-Quran berarti bacaan atau sesuatu yang dibaca. Salah satu ayat Al-Quran yang menyebutkan nama ini adalah surat Al-Baqarah ayat 185. Yang kedua, Alkitab. Al-Quran juga seringkali disebut sebagai kitabullah, yang artinya kitab suci Allah, dan juga diartikan sebagai sesuatu yang ditulis. Al-Quran yang menyebutkan nama ini adalah surat Al-Baqarah ayat 2 dan surat Ali Imran ayat 3. Selanjutnya Al-Furqan. Al-Furqan artinya pembeda, yang mempunyai maksud bahwa mukjizat Allah. Selanjutnya Al-Furqan. Al-Furqan bermakna pembeda, yang mempunyai maksud bahwa mukjizat Nabi Muhammad ini merupakan suatu pembeda bagi manusia yang hak dan mana yang batil, atau mana yang baik dan mana yang buruk. Nama Al-Furqan sebagai salah satu nama Al-Quran termaktub dalam surat Al-Furqan ayat 1. Yang keempat, Az-Zikr, sebagai pemberi peringatan, di mana Al-Quran dapat memberikan peringatan kepada manusia. Adapun ayat dalam Al-Quran yang mengandung nama ini terdapat dalam surat Al-Hijr ayat 9. Yang selanjutnya, yang kelima, At-Tanzil, mempunyai arti yang diturunkan. Maksudnya, Al-Quran ini diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril untuk disampaikan kepada umat manusia secara mutawatir. At-Tanzil sebagai nama lain dari Al-Quran disebutkan dalam surat Asy-Syu'ara ayat 192. Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Al-Quran dalam Islam disajikan sebagai sumber hukum umat Islam. Al-Quran memberikan sumber hukum dari semua hukum yang ada di bumi, sebagaimana firman Allah yang tercantum dalam surat An-Nisa ayat 59, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian, jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah atau Al-Quran dan Rasul atau sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Dari ayat yang telah disebutkan tersebut, telah tercantum dengan jelas bahwa Al-Quran mempunyai kedudukan sebagai sumber hukum Islam yang paling utama dan dapat pula dijadikan pedoman hidup serta petunjuk bagi seluruh umat manusia. Al-Quran sebagai sumber hukum ini tidak diragukan lagi kebenarannya. Apabila seorang muslim berpegang teguh pada Al-Quran, niscaya dia tidak akan tersesat selama-lamanya. Al-Quran terdiri dari 114 surat, 30 juz, dan 6.236 ayat menurut riwayat dari Hafiz, 6.262 ayat menurut riwayat dari Ad-Dur, ataupun sebanyak 6.214 ayat menurut riwayat dari Warshi. Adab terhadap Al-Quran. Terdapat dua pendapat mengenai hukum menyentuh Al-Quran. Adab ini berkaitan dengan kondisi atau keadaan seseorang yang sedang nifas, junub, dan haid bagi perempuan. Menurut pendapat pertama, jika seseorang sedang mengalami kondisi tersebut, baik itu junub, haid, atau nifas, maka tidak boleh menyentuh Al-Quran sebelum bersuci terlebih dulu. Sedangkan pendapat kedua mengatakan bahwa jika seseorang yang sedang mengalami ketiga kondisi yang telah disebutkan tersebut, baik itu junub, haid, ataupun nifas, maka tetap boleh dan sah bagi orang yang bersangkutan untuk menyentuh kitab suci Al-Quran karena tidak ada dalil yang pembahasan tentang Al-Quran. Cukup ya teman-teman semuanya, bisa dipahami ya. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan hadis Nabawi. Yang dimaksud hadis Nabawi menurut H.A. Jalil Afif ialah hadis yang disandarkan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kata lain, hadis adalah semua hadis yang disandarkan kepada Nabi SAW, baik perkataan atau qauli, perbuatan atau fi'li, maupun ketetapan atau takdir beliau. Contoh hadis Nabawi. Yang pertama, hadis qauliyah, yang artinya Abu Hurairah radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 3 doa yang mustajab dan tidak diragukan lagi, yaitu 2 orang yang teraniaya, 2 orang bepergian, dan kedua orang tua kepada anaknya. Yang kedua, hadis fi'liyah dari Abdullah bin Umar radhiyallahu an, ia berkata, aku melihat Rasulullah apabila beliau berdiri melaksanakan sholat,
Beliau mengangkat kedua tangannya setentang dengan kedua bahunya, dan hal tersebut dilakukan beliau ketika bertakbir hendak ruku, dan beliau juga melakukan hal itu ketika bangkit dari ruku seraya membaca Sami'allahu liman hamidah. Beliau tidak melakukan hal ini, yaitu mengangkat kedua tangan ketika pengertian suci. Hadis qudsi ditinjau dari segi bahasa berarti suci atau bersih. Makna kata hadis qudsi artinya hadis yang suci. Dari sudut terminologis, kata hadis qudsi terdapat beberapa definisi dengan redaksi yang sedikit berbeda-beda, akan tetapi esensinya pada dasarnya sama, yaitu sesuatu yang diberitakan Allah kepada Nabi Muhammad selain Al-Quran, yang redaksinya disusun oleh Nabi sendiri. Untuk lebih jelasnya, beberapa definisi tersebut dapat kita lihat berikut. Yang pertama, menurut Muhammad Hajjaj Al-Khatib memberikan definisi hadis qudsi sebagai berikut. Hadis qudsi ialah setiap hadis yang disandarkan kepada Rasulullah dalam bentuk perkataan kepada Allah Azza wa Jalla. Sedangkan menurut Sahih, sebagaimana dikutip oleh Haji Muhaddasir menyebutkan, sesuatu yang diberikan Allah kepada nabinya dengan melalui ilham atau impian yang kemudian Nabi menyampaikan makna dari ilham tersebut dengan ungkapan kata beliau. Hadis qudsi disebut juga dengan istilah hadis ilahi atau hadis robbani. Secara etimologi, hadis qudsi merupakan nisbah kepada Al-Quds yang mempunyai arti bersih atau suci. Dalam pengertian lain, hadis qudsi adalah kalam yang maknanya dari Allah dan lafadznya dari Nabi, atau dengan ibarat lain, kalam yang dinisbatkan kepada Nabi dan maknanya bersumber dari Allah. Redaksi hadis qudsi diantaranya adalah qala yaqulu Allahu. Ada juga redaksi yang fi ma rawa atau yarbihi anillahi tabaraka wa ta'ala, dengan redaksi lain yang semakna dengan redaksi di atas setelah selesai penyebutan rawi yang menjadi sumber pertamanya, yakni sahabat. Beberapa contoh tentang hadis qudsi. Yang pertama, hadis qudsi tentang akhlak, yang artinya dari Ali karamallahu wajhah, dia berkata, telah bersabda Nabi Muhammad SAW, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, aku sangat murka kepada orang yang melakukan kezaliman terhadap orang yang tidak ada pembelanya selain aku. Hadis riwayat At-Tabrani. Yang kedua, hadis qudsi tentang akidah, yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Allah yang maha mulia dan maha besar berfirman, anak Adam menyakiti aku dengan mencaci maki tahun, dan akulah tahun, dan di tangan akulah segala urusan, aku balik siang dan malamnya. Hadis qudsi tentang kebesaran zat Allah, dari Jundub radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah bercerita bahwa seorang berkata, demi Allah, Allah tidak mengampuni fulan. Sesungguhnya Allah berfirman, siapakah yang bersumpah atasku bahwa aku tidak mengampuni fulan dan aku menghapus amal atau seperti apa yang dia ucapkan.